Di saat temen-temen pada di kamar, malah ada sepasang teman gue yang main di dalam elf. Akhirnya kepergok sama satpam desa, terus disidang di balai desa. Aduh, malunya punya teman kayak begitu. Oh, pantes tidak bisa disebutkan karena privasi. Liburan akhir tahun, liburan-liburan lah ya. Semua liburan biasanya cerita mobil yang spesial dan yang goblok-goblok dan yang lucu-lucu di kita semua. Kalau gue sih, goblok sih kalau gue sih. Ada mobil yang nemenin gue dari lulus kuliah, ya kan, dari baru mulai kerja sampai kerja sampai bangkrut sampai kerja lagi sampai bangkrut lagi sampai kerja lagi. Nah itu ceritanya sih gue di situ sih. Jadi ya I feel you bro, I feel you. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di dokter mobil pasti beres. Cerita Mobilku 7 spesial liburan akhir tahun. Nah, liburan akhir tahun, liburan-liburan lah ya. Semua liburan biasanya cerita mobil yang spesial dan yang goblok-goblok dan yang lucu-lucu di kita semua. Kalau gue sih, goblok sih kalau gue sih. Ntar gue ceritain. Ajis Nur Ahmad, cerita mobil gue liburan akhir tahun 2020 ke Padang dari Tangerang pakai ras Sportivo Ultimo manual. Terpaksa jadi supir serep om sendiri karena si om udah berumur. Padahal waktu itu keadaan cuma bisa nyetir mobil Matic. Sampai rest area Lampung Selatan belajar nyetir sekitar setengah jam udah bisa basic nyetir dan paham cara ganti gigi manual langsung tancap gas ke Padang. Alhasil ketagihan nyetir mobil manual dari Lampung Selatan baru gantian nyetir ketika sudah sampai perbatasan Jambi Sumatera Barat dan di jalan waktu macet ditanjakan 2 kali berhenti mesin bikin deg-degan. Yes, memang baru makin kesini semua orang makin sukanya Matic ya karena memang lebih nyaman, lebih nggak capek dan lebih convenience lah ya. Tetapi gua tetap sarankan kalau yang namanya mobil manual lu tetap harus bisa bawa. Urusan lu mau beli mobil apa yang lu taruh di rumah itu urusan beda karena kalau darurat dan kalau kepepet lu seenggaknya bisa bawa. Karena mobil manual itu sama aja, dari mobil biasa sampai dump truck tuh sama aja. Yang berbeda adalah nanti giginya, susunan gearnya, rasionya itu 1, 2, 3-nya itu ntar beda nih. Ada kalau di dump truck ada yang masuk, tarik saat netral lagi, dorong lagi dia masuk gigi 2. Itu ada yang begitu dan bedanya sih cuma di situ aja sih. Seenggak-enggaknya kalau darurat atau kenapa-napa lu bisa pindahin mobilnya atau lu bisa bawa mobilnya gitu kan, seenggak-enggaknya. Armando Guiteres, pas tahun 90-an pas udah pulang ke kampung Sumatera Barat lewat lintas timur Sumatera pakai TAF GT tahun 92. Pas tengah malam mobil hampir kebalik gara-gara rute medannya setelah turunan agak curam di sambung tikungan. Tajam, alhasil 2 roda mobil ngangkat, anjir. Kepala saya jadi kejeduk pilar samping belakang pas udah pagi bangun tidur kepala benjol, anjir. Lu harus banyak sembayang cuman benjol doang. Itu serem sih bro. Denny Safari, cerita mobilku, nangis jual mobil kesayangan itu gue banget. Saya pernah pelihara Avanza Gen 1 selama 8 tahun. Nah itu dia. Udah kemana-mana ke gunung ke pantai gak pernah mogok, gak pernah rewel. Tapi ujung-ujungnya terpaksa dijual karena istri plus anak mau belajar nyetir tapi maunya mobil kecil. Rasanya sedih banget tapi lebih sedih lagi kalau keinginan istri dan anak gak kesampaian. Dilema dana mepet. Iya. Iya sih bro, kalau gue sih ada mobil yang nemenin gue dari lulus kuliah ya kan, dari baru mulai kerja sampai bangkrut sampai kerja lagi sampai bangkrut lagi sampai kerja lagi. Nah itu ceritanya sih gue di situ sih. Jadi ya I feel you bro, I feel you. AF98, cerita mobilku Haru Kolonus, mau cerita sedikit nih. Pas awal tahun baru jalan-jalan serombongan naik elf ke suatu wisata yang agak jauh, pantai yang tidak saya bisa sebutkan karena privasi. Pantainya oke. Terus nggak jelas juga sih. Terus pulangnya menginap di salah satu homestay. Dan di saat teman-teman pada di kamar, malah ada sepasang teman gue yang main di dalam elf. Akhirnya kepergok sama satpam desa, terus disidang di balai desa. Aduh, malunya punya teman kayak begitu. Oh, pantes tidak bisa disebutkan karena privasi. Ya. Lu takut sama kepala desanya ya? Iya. Tapi iya sih. Cerita mesum juga ada sih gue sih, cuman kayaknya nggak boleh deh itu deh. Rizkian dia, saya baru selesai touring di tengah gempuran isu Pertamax. Mobil tua saya Genio 94 posisi udah ganti oli, knalpot, berjalan susur JLS pulang lewat jalan tol sejauh 1353 km Jember Jogja. 1353 km Jember Jogja? Enggak sih bro. Iya tergantung, dari Jogja dia ke Bali dulu kali baru ke Jember. Putar balik, mungkin juga. Melewati 15 kabupaten, kota full Pertamax habis 1.150.000. Sejauh perjalanan gak ada problem gimana-gimana. Saya hanya nyulis
di stabil 3-4 kali kayaknya belum tulis. Oh, ini mah bukan cerita mobilku. Sudah lah ya. Emang Genio segitu sih, cuman nggak rewel sih emang. Cuma 1.300 km itu enggak sih bro. Jakarta Surabaya cuma 800 men. Jakarta Surabaya cuma 800, 1.300 itu berarti lebih 500 km lagi. Iya bener, sampai Lombok baru pulang. Itu ceritanya Jakarta Lombok pulang ya. Tongji, pernah punya Suzuki Carry Futura Van 2005. Asli mobil itu enak untuk kerja berat. Iya bener, apalagi nanjak puncak karena saya rawat. Betul, singkat cerita saya dan saudara-saudara pergi ke Bogor, berangkat pulang sore sampai rumah jam 11 malam gara-gara tuh mobil bolak-balik mogok berkali-kali di starter nggak mau hidup. Sampai mobil didorong-dorong saudara sekali hidup beberapa ratus meter mati lagi. Waktu itu belum tahu masalahnya. Yang bikin saya nggak enak kasihan ada saudara yang lagi hamil, mana mau buang air kecil pas udah malam. Saat kebetulan juga di jalan ada Carry Futura yang mogok, supirnya lagi di kolong mobil. Saat persoalan yang mogok, bapak itu bilang biasanya masalahnya di rotak. Coba kali ini ketok-ketok rotaknya, bener aja jalan beberapa ratus meter mati lagi, sampai tinggal 50 meter aja mati. Besoknya ganti rotak, mau ke Bekasi pun masih mogok di jalan yang jauh dari bengkel. Akhirnya minta tolong saudara talangin beli rotak yang bagus. Dapat punya espas, saat pemasangan menyesuaikan kabel and bracketnya saja. Setelah itu alhamdulillah nggak mogok-mogok lagi, and malah sempet dibawa ke Kebumen bolak-balik. Akhirnya tuh mobil dijual buat diganti kijang. Ada perasaan menyesal juga jual Carry Futura karena mesin yang bandel. Wow. Iya. Sebenarnya mobil itu kita bisa suka itu gara-gara semua kekurangannya sudah kita mengerti. Jadi kalau lu cari cowok yang calon-calon suami, ya kalau dia ada mobil jelek gitu kan, mobilnya udah tua, cuman masih disayang-sayang, nah berarti sama mobil aja sayang, sama istri apa lagi? Ya lu bisa bikin begitu bro buat siapa? Scorpio. Nah, jangan salah ya, ini disclaimer, Harun sama si Scorpio masih lirik-lirikan. Gue pernah ngeliatin dia ngelirik si Scorpio sekali, putih matanya sampai putih semua, hitamnya udah nggak ada. Saking lirikannya dahsyat sekali gitu kan. Matanya putih doang. Geblek enak emang. Rico Aldi, cerita mobilku pertama kali dia punya mobil Xenia 2014, langsung disuruh bapak nyetir dari Ponorogo ke Gunung Kidul. Lumayan tuh. Posisinya saya nggak tahu kondisi jalan di sana. Nah, itu dia makanya gue bilang lumayan. Akhirnya ikut aja arahan Google Map. Pas berangkat aman-aman aja, pas pulang tiba-tiba diarahin lewat Pacitan. Jalannya perbukitan dan curam banget. Untung kondisi mobil prima dan saya sudah lewat sekolah nyetir, tidak otodidak. Akhirnya bisa sampai rumah dengan selamat walaupun tangan gemetaran dong coy. Bener. Nah, kalau dulu gue pas liburan pertama kali gue bisa bawa mobil bokap gue kabur pacaran di Taman Anggrek, Mall Taman Anggrek. Nah, lu tahu kan tanjakan Mall Taman Anggrek kayak apa? Pas lagi rame-ramenya lagi ngantri mau nyetir. Sedap banget itu tanjakan ngantri nyetir di mall. Ya untung agak mundur situ sih. Jadi ya begitulah bro, kita semua pernah mengalaminya jedak-jeduk itu. Cuman jangan bilang bini gua karena waktu itu pacarannya bukan sama dia. Sekian dulu dari saya, Dokter Mobil. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.